Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rabiah binti Ismail merupakan istri Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari, seorang ulama dan wali besar di zamannya. Ia adalah murid Imam Abu Sulaiman Al-Darani, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi, Imam Abu Usamah dan lain sebagainya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadits darinya, seperti Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Hatim, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Katsir menggambarkan Ahmad bin Abi Al-Hawari dengan ucapan, ia salah satu dari ahli zuhud yang ternama, ahli ibadah yang dikenal, penyayang atau dermawan yang bersyukur, termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki keadaan spiritual yang saleh dan karamah yang benar. Imam Ibnu Katsir, Kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Rabiah bin Ismail Asyami adalah wanita terpandang dan kaya raya. Imam Abdurrahman Al-Sulami dalam kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswah Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, menggambarkannya dengan kalimat, Rabiah binti Ismail Asyami merupakan bagian dari wanita terpandang di Syam. Ia adalah wanita yang kaya raya. Kemudian ia menafkahkan semua kekayaan miliknya kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari, dan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Kisah pernikahan Rabiah binti Ismail Asyami dengan Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari cukup menarik. Rabiah menjadi orang pertama yang mengajukan lamaran kepada Ahmad Al-Hawari, bukan sebaliknya. Dalam kitab Itaf Al-Sada Al-Mutakin bi Syarhi Ihya Ulumuddin diceritakan, Rabiah binti Ismail melamar Ahmad bin Abi Al-Hawari. Namun Ahmad Al-Hawari tidak senang dengan lamaran itu, karena hendak fokus beribadah. Ia berkata kepada Rabiah, demi Allah, aku tidak punya keinginan menikahi wanita, karena aku sibuk dengan perjalananku. Rabiah binti Ismail berkata, sungguh aku lebih sibuk dengan perjalananku dibandingkanmu, dan tiada lagi syahwatku. Tapi, aku mewarisi harta yang sangat banyak dari suamiku. Karena itu aku berkeinginan menafkahkannya kepada saudara-saudaramu atau teman dan murid-muridmu, dan aku tahu yang bersamamu adalah orang-orang saleh, maka bagiku itu menjadi jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Setelah mendapat lamaran dari Rabiah bin Ismail Asyami, Imam Ahmad Al-Hawari meminta izin kepada gurunya, Imam Abu Sulaiman Al-Darani. Pada awalnya, gurunya tidak mengizinkannya, tapi setelah mendengar penjelasannya tentang Rabiah binti Ismail Asyami, Imam Abu Sulaiman Al-Darani menyetujuinya. Ia mengatakan, nikahlah dengannya, sesungguhnya ia adalah wali Allah. Dalam kisah tersebut, Rabiah binti Ismail mengatakan bahwa perjalanannya atau pengembaraannya melebihi Ahmad Al-Hawari. Ini karena Rabiah Asyami merangkap peran dalam setiap perjalanannya. Ia menjadi seorang ulama perempuan sufi yang menyibukkan diri beribadah dan berdakwah. Ia juga seorang yang mewarisi harta dan jaringan bisnis suaminya terdahulu. Karena itu, perjalanan yang dilaluinya lebih berat daripada perjalanan yang dilalui Imam Ahmad Al-Hawari. Selain itu, perjalanan bisa juga diartikan sebagai perjalanan atau pengembaraan menuju Tuhan. Menggunakan makna ini, tentu perjalanan yang dilalui seorang wanita jauh lebih berat dari laki-laki, apalagi jika ia seorang ulama, pengusaha, istri dan ibu. Ia harus menjalankan banyak peran sebagai wanita sekaligus menapaki perjalanannya menuju Tuhan. Rabiah binti Ismail tidak sekedar berkata-kata. Ia menunjukkannya dalam sikap. Ia menikah bukan karena syahwat, tapi karena jalan persaudaraan sufi yang ingin dilaluinya bersama orang-orang saleh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan oleh Abbas bin Hamzah, Ahmad bin Abi Al-Hawari bercerita kepadaku. Ia berkata, suatu hari Rabiah berkata kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari, aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar hartaku dimakan oleh orang sepertimu dan seperti sahabat-sahabatmu. Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari juga pernah bercerita tentang istrinya ini. Katanya, aku memanggil Rabiah sekali, ia tidak menjawabku. Kemudian setelah beberapa saat, ia menjawabku. Ia berkata, sungguh aku tercegah untuk menjawab panggilanmu, karena hatiku telah dipenuhi kebahagiaan dengan Allah Ta'ala, maka aku tidak kuasa menjawab panggilanmu.
Imam Abdurrahman Al-Sulami, Kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat. Apa yang diceritakan Imam Ahmad Al-Hawari adalah kebanggaan, bukan kekurangan. Ia mengakui kelebihan spiritual istrinya. Ia tanpa ragu mempercayai apa yang dikatakan istrinya karena ia tinggal bersamanya dan melihat langsung kehidupannya. Sekali waktu, Imam Ahmad berujar ketika melihat Rabi'ah Asyami tengah beribadah dengan khusyuk. Aku tidak melihat seorang pun yang mendirikan ibadah atau salat dari awal malam. Kemudian Rabi'ah berkata, Maha Suci Allah, orang sepertimu berkata seperti ini. Sesungguhnya aku mendirikan ibadah atau salat ketika aku dipanggil. Artinya, ibadah yang dilakukan Rabi'ah binti Ismail bukan soal banyak atau sedikit, bukan pula soal awal malam atau sepertiga malam. Ia beribadah ketika ia merasa dipanggil oleh Tuhannya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Karena itu, ia heran dengan perkataan suaminya, bagaimana mungkin seorang dengan pengetahuan agama dan kedudukan spiritual yang tinggi mengujarkan hal tersebut. Tentunya ia paham, ibadah dan bersuka cita dengan Tuhan, ia lakukan karena panggilannya. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya dipuji atau ditakjubi. Pertanyaannya, pernahkah kita merasa terpanggil? Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.